Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Wahyu Mulyono, pekerjaan wira swasta, sebagai anak yang keenam dari 13 bersaudara yang sekarang menempati rumah cagar budaya yang terletak di Kerjo 1 RT 03. Adapun sebelumnya saya akan bercerita tentang keberadaan berdirinya Joglo Pendiung di Kerjo 1 ini. Yang pertama-tama saya mendapatkan cerita dari bapak saya yang bernama Kesmo Sudarmo. Intinya bahwasanya Joglo Pendiung itu asal muasal dari Desa Nglipar. Desa Nglipar dari yang bernama Raden Katong. Sedangkan untuk membawa ke sini, beliau mengatakan dibawa sama manusia. Jadi bukan pakai tenaga mesin, tapi menggunakan manusia, dan gerobak pun belum ada. Yang jelas rumah berdiri di sini adalah pertama milik Bapak Karsorjo, yang kedua Bapak Harjoswito, yang ketiga Bapak Kesmo Sudarmo, untuk selanjutnya yang menempati yang nomor 4 urutannya adalah saya, anak dari Bapak Kesmo Sudarmo, yang nomor 6 dari 13 bersaudara. Untuk pendirian bangunan ini panjang 22 meter, lebar 20 meter. Jadi luas tanah sekitar 440 meter. Yang penting saya sampaikan di sini adalah fungsinya satu adalah untuk rapat-rapat tokoh-tokoh penting yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan yang kedua dipakai sekolah rakyat. Sedangkan yang ketiga pernah mau diambil alih oleh masa Belanda untuk dipakai kantor kabupaten atau pendopo. Tapi saya yang bernama Harjoswito mempertahankan diri bahwasanya kayu ini kurang bagus. Sama beliaunya diakalin dicat putih dengan labur. Jadi untuk mengelabui orang Belanda biar enggak diambil alih. Untuk selanjutnya mengenai nilai arsiteknya, semua pondasi tidak menggunakan batu dan semen seperti sekarang, tapi menggunakan batu alam, giring. Sedangkan yang kedua masalah ompak soko guru, soko yang 4 biji yang besar, itu menggunakan kayu. Di bawahnya pun menggunakan batu alam. Jadi tidak menggunakan pondasi seperti zaman sekarang. Untuk nilai arsiteknya, bahwasanya pintu dibuat sedemikian rupa menggunakan satu pohon. Tidak menggunakan gergaji, tapi menggunakan alat seperti kampak ataupun petel. Jadi ada pintu hanya 2, pintu gerbang hanya 2. Kancingnya pun tidak menggunakan besi, tapi menggunakan kayu seperti daun pintunya. Untuk kelebihannya selanjutnya mengenai blandar, penyangga panjangnya 12 meter, itu tanpa sambungan dan tidak menggunakan paku. Untuk kunci apapun, slotnya semua pakai kayu.
Mengenai keaslian bangunan, saya kira untuk prosentasenya saya perkirakan 90%. Jadi semua belum pernah ada yang diganti, hanya sebagian kecil saja. Untuk peninggalan-peninggalan yang lain, contohnya untuk pendampingnya seperti 1, kentongan, 2, lampu, 3, pipisan, alat untuk membuat jamu-jamu. Yang jelas ini pohon satu, ini pun sama. Jadi di saat membelah ini secara logika dulu juga nggak ada mesin. Sekarang menggunakan apa itu? Yang jelas menggunakan alat tradisional, bukan menggunakan mesin. Ben pundi sih? Contohnya nih. Ini contohnya ini. Ini kan bekas-bekasnya kan ketahuan nih, tidak menggunakan gergaji. Jadi menggunakan dulu mungkin jenis wadung atau kampak. Dan ini semua tidak ada menggunakan kancingkannya, semua menggunakan kayu. Tidak ada batu, tidak ada pakunya. Selanjutnya ini untuk blandar, namanya kan blandar. Kalau bahasa Jawa blandar itu penyangga. Ini sepanjang 12 meter. 12 meter itu 1 pohon. Ini jadi 1, 2, 3, 4 semua sama. Semua sama. Tanya ada dari bawah ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu satu pun tidak menggunakan paku. Terus dipikir secara matematika, ini nggak masuk. Permasalahannya ini kan harus simetris. Tapi pembuatan zaman dulu dibikin seandainya diukur nggak simetris. Bawah ini tidak menggunakan pondasi, tapi pondasinya bentuk batu giring. Empat-empatnya sama. Nah, untuk yang di atas itu sebenarnya kan ada artinya. Artinya 7 itu merupakan kalau orang Jawa ini pakai pitulungan. Pitulungan. Jadi orang yang bisa dimintain pertolongan. Kayak wesi kan ya. Rumah itu kan harusnya lempeng, tapi ini berbentuknya seperti payung. Jadi mutar seperti payung untuk usuk-usuknya itu.
aslinya. Ada tulisan HR. Nggak tahu buatan dari mana, jelas udah dari 1637. Nah, ini satu paket dengan peniung, kandang kuda, dan almari. Ini umurnya sama, sekitar bawa ke sini sekitar 1637. Tempat tidur tua ini setelah Bapak Karsorjo turun ke anaknya buat seperti ini sekitar setelah 1637, selisih 100 tahun, jadi lebih muda ini, lebih tua yang almari. Iya. Nah, ini ada dua menangan ini Pak. Sip. Lanjut. Enggak, Pak. Wah. Iya. Ini saudara-saudara semua yang dinamakan kandang kuda, kalau zaman dulu namanya gedokan. Ini umurnya udah mendekati 300 tahun kurang sedikit, jadi hampir sama 1637. Ini juga bawaan dari Lipat, satu paket dengan rumah peniung, jadi untuk kandang kuda ini. Saya kira penjelasan saya cukup sekian. Harapan kami dari pihak keluarga Kismo Sudarmo, mudah-mudahan dengan adanya pelestari budaya ini, rumah budaya adalah milik kita bersama. Untuk memperkaya kebudayaan kita, jangan sampai diambil alih kepada pihak luar. Saya kira gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.